Shalom, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan segenap roh, jiwa dan kekuatanmu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita. Karena Tuhan kita terlalu baik dalam hidup kita sampai hari ini. Amin. Kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Mari datang kepada Tuhan. Puji dan sembah Dia. Haleluya. Aku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku
bawa penyembahanmu. Buka suaramu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Katakan, siapa dia yang kau sembah sore ini? Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengingat. Tuhan kau Allahku, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, Di setiap langkahku, bukan mengikutimu. Raja di atas segala raja, Tuhan yang dahsyat. Engkau yang menguasai segalanya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Kuduskan kami gerejamu sore hari ini. Mulai depan sampai belakang, urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga kami menaikkan pujian dengan penuh dahsyat Tuhan. Karena Tuhan kami juga dahsyat. Haleluya. Kami percaya setiap kelemahan sudah diganti menjadi kekuatan. Sakit penyakit sudah disembuhkan. Persoalan kami sudah ada jalan keluar. Terima kasih, Engkau terdahsyat, Engkau terbaik. Di dalam nama Yesus kami gerejamu siap bersorak. Menyatakan kedahsyatan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memperkatakan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ayo biar telinga
telingamu dengar suaramu. Jangan sampai telingamu tidak mendengar suaramu sendiri. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan menguasai setiap musim dalam hidupmu. Dia memegang kendali sampai hari ini. Amin. Apapun persoalanmu, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Hey, mari tepuk tangan yang dahsyat. Hey, haleluya. Hey, di setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Oh,
berikan dulu tos lebih dari 5 orang, 2 tangan dengan senyum yang paling manis. Haleluya, haleluya. Sekalipun badai ada dalam hidupmu, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian, amin. Engkau punya roh Tuhan yang ada dalam hidupmu, mengalahkan setiap persoalanmu, lebih dari yang engkau doakan dan pikirkan, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Come on, musik. Mari gereja Tuhan, angkat jiwamu, bawa pujianmu dengan hati percaya sore ini. Hey! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari tepuk tangan yang dahsyat gereja Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hai Tuhan kau perisaiku. Katakan, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Katakan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Yeah. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, amin. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terdahsyat. Haleluya. Yes, Tuhan memberkati. Jangan ragu mengikut Tuhan, karena firman Tuhan berkata, orang yang ragu tidak akan dapat apa-apa. Ketika engkau datang berdoa menyembah Tuhan, jangan datang dengan ragu-ragu. Nyanyi dengan hati yang percaya. Naikkan syukurmu dengan hati yang percaya. Bawa imanmu bahwa Tuhan
tetap baik sampai hari ini, apapun keadaanmu. Yes. Thank you Jesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan
Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus saja segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan We proud of you, Lord. Kau hadir di sini, Tuhan. Kau mengerti air mata kami. Kau tahu beban hidup kami. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang tahu apa yang menjadi beban hidup kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak jauh. Engkau hanya sejauh doa. Biar Tuhan Engkau lewat umat-Mu saat ini Tuhan. Biar kami boleh terus rindu haus akan Engkau Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus lawat kami. Tilik setiap hati. Tilik setiap hati kami. Biar saat ini Engkau yang beracara buat setiap kami. Cabut setiap apa yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Sehingga hati kami boleh terbuka. Ketika benih firman ditabur, kami boleh merespon dengan benar. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Engkau bertahta di atas pujian kami dan Engkau akan melawat memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang tahun ini kita terus belajar pandang ke depan. Ya, pandang ke depan pada apa? Kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya Bapak Ibu. Nah bulan ini kita mau belajar, kita mau memandang ke depan pada apa? Pada pemerintahan damainya. Kita mau memandang ke depan menatap pemerintahan damainya. Wow Bapak Ibu, ini pemerintahan damai di mana Tuhan pada waktu ini, Tuhan yang bertahta, Tuhan Yesus yang bertahta menjadi raja di atas segala raja. Lihat Bapak Ibu, di pemerintahan damai ini kerajaan 1000 tahun. Singa, wah singa ini binatang jinak atau buas ya? Jinak. Binatang buas bisa bermain dengan anak-anak. Keren gak Bapak Ibu? Ini loh kerajaan damai. Gak ada yang bermusuhan. Semuanya damai. Bapak Ibu yang terkasih rindukan. Rindukan kita mau pergi ke situ. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih itu kapan sih? Kita akan lihat timetable-nya Tuhan ya. Time chart-nya Tuhan. Saya ulang sedikit ya. Bapak Ibu itu kapan? Itu ini loh. Pemerintahan damainya Tuhan itu nih. Di hari yang ke-7. Hari yang ke-7 hari Tuhan. Ini kerajaan damai di bumi yang sudah direnovasi 1000 tahun lamanya. Pandang terus ke sini Bapak Ibu. Kita mau pergi ke sini. Amin. Nah, Bapak Ibu kita sekarang ada di mana? Kita ada di sini. Kita ada di hari yang ke-6. Ini hari manusia ya, 6. Dari Adam 1 2 3 4 5 6 ini 1 hari 1000 tahun. Di sini Tuhan lahir dan disalib. Kemudian di akhir, nah kita ada di sini Bapak Ibu. Di akhir hari yang ke-6. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ke sini tadi itu loh pemerintahan damai di mana anak-anak bisa main dengan singa. Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu mau main dengan singa? Dimplok. Langsung dimplok ya. Mantap sekali emplok gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, gak mau ya, tapi kalau nanti rindukan itu nanti. Nah Bapak Ibu kita ada di sini, ayo kita mau sama-sama mempersiapkan diri untuk kita masuk ke harinya Tuhan. Nah setelah hari Tuhan ini adalah zaman kekal harinya Allah. Kerajaan damai kekal di langit dan bumi baru. Bapak Ibu kalau kita mau masuk di pemerintahan damai, kita mau belajar nih. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Kita akan baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu mau mencintai hidup? Mau lihat hari-hari baik? Apa Bapak Ibu? Ini loh. Jaga lidah terhadap yang jahat, bibir terhadap ucapan yang menipu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, harus cari
perdamaian. Kalau kita mau masuk ke pemerintahan damai, kita harus suka damai. Hari-hari ini Bapak Ibu suka damai enggak? Kalau kita disalahi orang, kita lebih suka damai atau kita cari masalah? Halo? Nah ini loh Bapak Ibu, mari kita mau belajar, jaga mulut kita, jaga ucapan kita, supaya kita ini terus menjadi pembawa damai. Kalau kita mau ke sana pemerintahan tadi damai, kita harus jaga hidup kita, suka damai. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah gambaran hari yang ke-6 yang akhir tadi. Hari ke-6 yang akhir tadi sebelum kerajaan 1000 tahun yang kita mau ke sini ya Bapak Ibu. Ini tujuan bulan ini menatap pemerintahan damai. Nah, Bapak Ibu, ini kita ada di sini. Menjelang apa Bapak Ibu? Menjelang Tuhan datang di udara seperti pencuri pada malam hari. Ini Tuhan datang di awan-awan. Dan siapa yang terangkat? Yang terangkat? Buah sulung gereja. Siapa buah sulung gereja? Yang tadi loh Bapak Ibu. Yang mencintai hidup. Yang mau melihat hari-hari baik. Yang menjaga ucapan. Enggak menipu. Amin. Menjaga lidah. Yang menjaga kelakuan. Yang memilih damai. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita mau taat. Kalau kita mau memilih damai, ini loh Bapak Ibu, kita akan terangkat menjadi buah sulung gereja. Kita ada di sini di pertemuan di udara dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Kita ada di sini Bapak Ibu. Tapi cuma sedikit ini Bapak Ibu. Karena banyak yang mungkin masih bimbang, kurang percaya apa iya sih ada rapture. Ada pengangkatan. Nah ini Bapak Ibu, yang kurang percaya ketika melihat rapture, wah tiba-tiba suami istri, istrinya hilang tinggal bajunya. Kita lagi ibadah, 10 orang hilang tinggal bajunya. Artinya kita ketinggalan. Nah kalau ketinggalan Bapak Ibu masih bisa selamat lewat ini ya Bapak Ibu, masa sengsara. Sengsara besar, permulaan sengsara 3,5 tahun, sengsara besar 3,5 tahun, akhirnya apa? Naik rapture, tapi babak belur Bapak Ibu. Karena lewat masa sengsara. Benar-benar iman kita pada Kristus diuji terus. Mau mati atau nyangkal? Nyangkal betul. Mati kalau kamu nyangkal hidup, kalau enggak nyangkal mati gitu kan. Nah ini di masa-masa ini kita mau yang mana? Kita mau jadi buah susulan gereja atau buah sulung? Buah sulung, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau mau jadi buah sulung cari damai, hidup dalam damai. Nah ini Bapak Ibu, nanti ini buah susulan naik juga, pakai tubuh kebangkitan juga ada di sini. Nah Bapak Ibu, akhirnya karena antikris menyatakan diri sebagai Allah. Wah ini antikris membunuh banyak orang yang gak mau sujud kepada dia. Akhirnya Tuhan dengan kita semua yang ada di sini. Yang sudah pakai tubuh kebangkitan, yang sudah rapture baik buah sulung gereja maupun buah susulan. Kita ada bersama di sini. Bersama Tuhan Yesus turun ke dunia. Menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, perang Armageddon lawan antikris. Menang mana Bapak Ibu? Menang mana? Menang Tuhan. Menang Tuhan Yesus. Pasti menang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah baru setelah itu kita masuk pemerintahan damai kerajaan 1000 tahun. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita harus suka damai. Amin. Makanya minggu lalu kita belajar
bayar uang pendamaian. Apa uang pendamaian? Pengakuan. Ketika kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, itu kita berdamai dengan Allah. Kita mengaku dosa kita dengan manusia, kita berdamai. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini kita mau belajar. Kita mau hidup dalam damai. Sehingga apa? Hidup kita ini bisa meninggalkan pesan buat generasi penerus kita. Bapak Ibu, hidup kita itu senantiasa dilihat oleh anak-anak kita terutama. Yang serumah dengan kita terus akan melihat hidup kita. Apa yang akan kita berikan, didikan apa, teladan apa yang kita mau berikan buat mereka. Teladan untuk hidup damai ataukah enggak? Dari hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi keadaan ketika keadaan tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita marah, sungut-sungut. Atau kita belajar bersyukur dalam segala hal. Ketika kita menghadapi orang yang menjengkelkan, yang menyakiti kita. Apa yang kita lakukan? Kita pilih sakit hati. Kita pilih ngelabrak kali. Itu semua dilihat oleh siapa? Anak-anak kita. Generasi penerus kita. Ketika kita sedang kumpul-kumpul, apa yang kita kerjakan? Suka gosip, suka menghakimi orang. Atau apa yang kita lakukan? Kita suka negative thinking sama orang. Suka benci, dendam. Ya aku benci banget sama orang itu. Aku gak suka ketemu dia. Anak kita dengar. Kalaupun dia gak dengar Bapak Ibu. Roh, benci, dendam itu akan atmosfernya itu gak enak gitu ya. Anak kita akan bisa tangkap itu. Apa yang mau kita bagikan ke generasi penerus. Seringkali kita dalam sehari-hari aja misalnya anak kita di sekolah dipukul temannya. Kita gimana? Bales gitu kan. Ayo Bapak Ibu. Kamu bales tuh. Atau kita bilang jangan bales. Kim tuh sering. Aku tadi dijoroknya sama teman saya gitu kan. Didorong gitu sampai hampir jatuh. Terus saya bilang, sudah gak apa-apa. Kalau Kim digituin, bilang sama Miss aja supaya Miss yang tegur dia. Jangan dibales. Amin Bapak Ibu. Ini kita sedang memberikan ajaran sehari-hari kepada anak-anak kita. Kita pilih hidup damai atau kita pilih yang lain. Nah itu ya. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu, kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, hadapi apapun kita akan memilih untuk damai. Ketika damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, disitulah kita akan bisa menjadi satu tubuh. Bapak Ibu, tubuh kita ini fungsinya beda-beda, bagian-bagian tubuh kita, tangan, kaki. Bisa nggak saling protes? Atau mereka damai? Anggota tubuh kita kan damai. Mulut nggak pernah protes, tangan nggak pernah protes, kok enak men sih mulut itu makan enak terus, aku nggak pernah makan enak. Apa seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena ada kesatuan. Nah ini loh, kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, kita akan bisa bersatu dan kita bisa bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena beda-beda Bapak Ibu. Tangan kerjanya beda. Kelingking kerjanya beda, ya enggak Bapak Ibu? Tapi ada fungsinya enggak? Ada, walaupun enggak terlalu
Banyak. Nah ini loh Bapak Ibu, kita enggak saling iri. Kita bisa bersatu, belajar senantiasa berdamai. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tujuan dari khotbah ini adalah supaya ada kesaksian yang baik dari generasi penerus kita. Ketika dalam keseharian kita ngajar anak kita, jangan bohong. Kalau terlambat masuk sekolah ditanya gurunya, ya sudah ngomong aja apa adanya, jangan bohong. Jangan kita malah ngajarin Bapak Ibu. Bilang aja macet tadi jalannya. Nah ini kita sedang ngajar bukan kebenaran. Ya enggak Bapak Ibu? Kayaknya sepele. Tapi itu adalah satu teladan. Kesaksian yang baik enggak buat generasi penerus kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita ingin anak-anak kita tuh punya kesaksian yang baik tentang kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, kita berhasil saja secara rohani, belum tentu anak kita juga seperti kita. Mereka harus punya prosesnya masing-masing. Lihat kisah di Alkitab. Samuel, kurang apa Samuel? Nabi yang besar, terkenal, dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak jasmaninya ada yang seperti dia? Enggak. Dia sudah tinggalkan satu teladan yang baik. Tapi ada satu anak rohaninya yaitu Daud. Yang menggantikan dia. Amin Bapak Ibu. Jadi satu kesaksian yang luar biasa. Musa kurang apa dipakai Tuhan? Dia bahkan bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka, ya kan mukanya bercahaya. Musa dipakai Tuhan luar biasa, anak-anaknya enggak. Teladannya baik enggak? Baik, Musa tuh hatinya lembut sekali. Siapa yang nurun dia? Joshua, anak rohaninya. Kalau kita enggak punya anak jasmani yang kita harus punya anak rohani Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Hidup kita terus dilihat oleh mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil bawa sekolah minggu. Itu penting biar mereka punya dasar yang kuat tentang apa? Tentang Tuhan. Apalagi sekolah minggu sekarang tuh bagus pakai Superbook ya Bapak Ibu. Itu visual, pakai film. Dan benar-benar kisah Alkitab itu difilmkan. Keren sekali, saya aja lihat senang Bapak Ibu. Ada Daud, ada kisah Musa, ada kisah-kisah yang kadang kita nggak bisa bayangin apa ya kok tembok Yerusalem tuh kayak apa ya, runtuhnya kayak apa, itu ada di situ semua. Luar biasa, makanya Bapak Ibu yang punya anak-anak, ayo yang punya cucu juga ayo bawa sekolah minggu sejak kecil. Sehingga mereka punya habit kebiasaan kalau nggak sekolah minggu nggak enak. Bapak Ibu, mereka perlu ditanamkan dasar-dasar. Saya dulu Bapak Ibu, saya sempat anak saya kan sekolah minggu terus. Saya itu kan waktu belum bertobat, mulai pas belum bertobat, males kan ke gereja. Anak ini yang ayo toh ke gereja, aku mau sekolah minggu gitu. Akhirnya apa, dengan terpaksa kita ke gereja. Saling. Ketika saya bertobat Bapak Ibu, anak-anak saya kecil-kecil saya ikutin latihan tamborin sekolah Bapak Ibu. Jauh, rumah saya itu di Serondol Bumi Indah. Harus nganterin ke tanah Mas GBT. Jauh, tapi saya lakoni kenapa? Demi anak-anak belajar melayani Tuhan sejak kecil. Mereka kan punya pergumulan, nanti gede mereka punya pergumulannya sendiri. Bapak Ibu, ini kita akan belajar tentang Salomo. Salomo itu seperti apa? Takut akan Tuhannya, cinta Tuhannya. Tapi lihat, dalam hidupnya dia sempat jatuh, benar-benar jatuh yang fatal. Tapi luar biasa, karena dasar yang kuat yang tadinya sudah ditanamkan oleh bapaknya Daud. Akhirnya dia bisa kembali. Demikian juga anak-anak kita Bapak Ibu. Sempat kadang saya juga gini, Tuhan
udah di sekolah minggu, ikut camp ini itu, kadang pilihannya tuh kok masih duniawi gitu kan. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan bilang, biarkan anak-anakmu berproses dengan aku. Supaya mereka ngalami aku sendiri, bukan dari apa kata orang. Tapi ngalami sendiri. Nah ini loh Bapak Ibu, ayo. Ya, sekolah minggu itu penting sekali. Bapak Ibu yang terkasih, Salomo itu kurang apa? Tuhan itu Bapak Ibu menampakkan diri 2 kali kepada Salomo. Pertama ketika dia mau menjabat sebagai raja. Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Dan Tuhan bilang mau minta apa? Salomo bilang apa? Minta hikmat untuk memimpin umat yang besar ini. Tuhan disukakan Salomo minta hikmat. Hikmat itu Bapak Ibu, kalau perjanjian baru itu Yesus sendiri. Dia minta hikmat. Yesus sendiri yang akan memimpin hidupnya. Yang kedua, ketika dia selesai menyelesaikan tugasnya membangun rumah Allah, Tuhan juga menemui dia dalam kemuliaannya yang memenuhi rumah Allah itu. Dan Salomo bilang, Tuhan aku minta namamu tinggal di sini. Sehingga nanti umatmu kalau punya masalah datang ke tempat ini, engkau mendengar doa mereka. Makanya Bapak Ibu, orang yang seperti ini ada bisa jatuh, delosor Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, tetap ada tangan Tuhan, cara Tuhan yang membuat dia bertobat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar dari Salomo ini. Ada kesaksian Raja Salomo tentang pesan ayahnya Daud. Bapak Ibu, selama hidupnya Salomo itu terus dikasih pesan-pesan sama Daud. Ya, makanya ada pesan, ada kesaksian Raja Salomo tentang pesan ayahnya Daud yang membuatnya sadar diri setelah jatuh dan akhirnya pulih kembali. Sehingga Salomo pun dapat memberikan pesan akhir yang penting kepada generasi berikutnya sebelum kematiannya. Nah ini Bapak Ibu, Salomo bisa bertobat, pulih kembali karena ada kesaksian yang baik dari bapaknya, yaitu Raja Daud. Dan demikian ketika Salomo mati ada kesaksian yang baik juga. Nanti kita akan baca. Bapak Ibu, kita mau belajar ini. Lihat Amsal pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Ini Salomo yang berkata, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Salomo tuh ingat semua pesan ayahnya. Ayahnya bilang, biar hatimu pegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka kamu akan hidup. Terus diingat. Bapak Ibu, ada pesan-pesan Daud lagi yang menjadi kesaksian yang baik buat Salomo sehingga dia bisa sadar dan bertobat. Kita akan baca, kita akan eksposisi di 1 Tawarik 28 ayat 6 sampai dengan 10 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ia telah berfirman kepadaku, ia itu Tuhan telah berfirman kepada Daud, kepadaku. Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan dan dengan didengar Allah kita aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9, dan engkau anakku Salomo,
kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Amin. Bapak Ibu, ini adalah pesan Daud kepada anaknya Salomo. Bapak Ibu, Salomo itu dikatakan tadi di ayat 6, di ayat 6 tadi, Salomo anakmu, dialah akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Bapak Ibu yang terkasih, Daud itu luar biasa. Daud itu adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud itu gak pernah memikirkan dirinya sendiri. Daud itu ketika dia diangkat jadi raja Bapak Ibu. Dia yang dia pikir apa? Tabut Allah di mana? Bawa ke sini. Tabut Allah dalam perjanjian lama ada lambang kehadiran Allah. Daud tahu dia bisa jadi raja itu karena Tuhan yang mengangkat dia. Makanya dalam hidupnya dia selalu ingat akan Tuhan. Bapak Ibu, dan ketika dia sudah jadi raja Israel atas 12 suku ya. Itu dia punya istana yang baik. Dia tinggal di istana yang baik. Dia enggak terus fokus pada dia ingat Tuhan. Loh, tabut Allah kok tinggalnya di tenda. Lalu aku harus membangun rumah Allah. Idenya Daud, Tuhan gak pernah minta bangun, tapi karena kasihnya, karena cintanya Daud itu kepada Tuhan. Daud ingin membangun rumah Allah. Dia sediakan semuanya, emas, perak yang begitu banyak. Ratusan ribu talenta Bapak Ibu. Ngeri Daud itu benar-benar sama Tuhannya itu berkenan, benar-benar fokus hidupnya itu pada Tuhan. Keren Daud itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Salomo anaknya Daud ini, dialah yang dipilih Tuhan untuk meneruskan tahta kerajaan Daud. Karena hati Daud yang seperti itu sama Tuhan, Tuhan tuh sampai berjanji sama Daud, Daud, kalau kamu, anak-anakmu, keturunanmu terus taat sama aku, terus cinta, setia sama aku berjanji bahwa keturunanmu akan menduduki tahta kerajaan Israel selama-lamanya. Wow, itu janji yang keren loh Bapak Ibu. Itu janji Tuhan yang dahsyat, menjamin Daud dan keturunannya selama-lamanya menduduki tahta kerajaan Israel. Itu kalau enggak Tuhan kesengsem sama Daud gitu ya. Kan hati Daud itu cinta Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, makanya dia ingin mendirikan rumah Allah, tetapi Tuhan bilang bukan kamu Daud yang akan mendirikan. Tanganmu sudah berlumuran darah. Kan Daud ini tugasnya perang. Ya kan, perang dapat emas perak. Nah ini yang untuk membangun rumah Allah ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ini dikatakan yang akan mendirikan, Salomo anakmu lah yang akan mendirikan rumahku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lama jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, Salomo teringat pesan ayahnya ini. Bahwa tujuan hidupnya, ada tugas, ada rencana Allah dalam hidupnya. Tugasnya apa? Mendirikan rumah Allah.
Jadi Bapak Ibu, untuk setiap kita pun Tuhan punya tugas. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya tugas, pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita diciptakan, gak hanya diciptakan. Untuk Daud Tuhan punya tugas. Untuk Salomo Tuhan punya tugas. Ada rancangan Allah dalam hidup setiap manusia ciptaannya. Amin. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini tugasnya Bapak Ibu. Kita tuh diciptakan buatan Allah. Kita tuh sangat personal Bapak Ibu. Tuhan itu menciptakan kita one by one. Enggak sama semua massal, enggak. One by one, makanya enggak ada yang sama. Wajah kita ada yang sama? Enggak ada. Kembar pun ada bedanya. Artinya apa? Kita diciptakan personal. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ketika seorang membuat bejana Bapak Ibu. Orang ketika membuat bejana dia tahu bejana ini untuk apa. Ada rencana, ada tujuan. Demikian hidup setiap kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tugas, punya pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Orang dikasih talenta. Wah kayak Samuel, talentanya main drum. Sadra main gitar. Bu Heni tadi nyanyi, wah suaranya melengking, bagus gitu kan. Untuk apa dikasih itu? Ada tugasnya. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan mau mereka pakai talenta itu untuk melayani Tuhan. Pekerjaan baik pasti berkaitan dengan kerajaan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat perumpamaan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya oleh seorang tuan. Yang 1 talenta iri, loh kok aku cuma 1 itu 2 itu 5. Sudah gak usah dipakai, tak kubur aja. Tuhan bilang apa dengan dia ketika tuan itu datang? Engkau hambaku yang malas dan jahat. Kenapa? Dia gak mau pakai talentanya. Bapak Ibu, Tuhan pernah ngomong gitu loh sama saya Bapak Ibu. Ketika saya terus endo itu menghindar Bapak Ibu. Saya disuruh nyampein firman menghindar terus di mana-mana. Saya enggak mau. Mau dijadwal enggak mau. Tuhan bilang sama saya, engkau hambaku yang jahat dan malas. Saya bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, yang 2 talenta mengerjakan dapat 2, jadi 4. Yang 5 talenta mengerjakan jadi 10. Bapak Ibu, apa upahnya mereka? Tuhan itu bilang apa? Engkau hambaku yang baik dan setia. Dua-duanya. Kenapa mereka melakukan tugasnya sampai akhir? Bapak Ibu, udah bagian setiap kita punya tugas. Lakukan dengan setia sampai akhir. Enggak usah iri. Karena kita ini satu tubuh, bagian kita, tugas kita memang berbeda. Kerjakan apa? Kerjakan saja bagian kita dengan setia. Nanti rewardnya Tuhan akan berkata apa? Engkau hambaku yang baik dan setia. Amin Bapak Ibu. Kita punya tugas. Salomo ketika dia ingat pesan bapaknya ini Bapak Ibu. Iya aku punya tugas. Kenapa aku sekarang malah jatuh terpuruk? Tapi yang luar biasa nanti kita belajar. Salomo itu bertobat. Ada ayat-ayat yang mendukung. Dan menurut sejarah, buku sejarah di
Yahudi, orang Yahudi Bapak Ibu. Salomo itu matinya di mana? Di dalam bait Allah yang dibangunnya. Artinya apa? Dia kembali kepada Allahnya. Yang tadinya dia sudah menyembah Allah-Allah yang lain, dia kembali. Itu yang pertama Bapak Ibu, ya. Salomo sadar bahwa ada rancangan Allah dalam hidupnya. Yang saat itu dia sudah lari. Makanya dia kembali. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 8 dikatakan, maka sekarang di depan mata seluruh Israel dan jemaah Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi yang kedua dikatakan, peliharalah dan carilah kehendaknya. Ya, saya ambil ini dari King James Version, ya, karena tuntutlah tadi agak gimana buat saya ya Bapak ya. Saya cari King James Versionnya gimana? Keep and seek for all the commandment of the Lord your God. Ya, keep, pelihara, jaga dan cari kehendaknya, seluruh kehendak. Supaya apa? Supaya kamu tetap tinggal di tanah yang baik dan bisa mewariskan pada keturunanmu selama-lamanya. Bapak Ibu, itu pun membuat Salomo ingat, aduh, aku enggak memelihara. Aku enggak keep, enggak menjaga perintah Tuhan itu. Bapak Ibu, syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo ialah hidup yang taat dan setia kepada Allah. Tuhan kan bilang, kerajaan ini enggak akan lepas asal setia dan tetap melakukan perintahku. Pada mulanya Salomo perhatikan nasihat ayahnya, sangat dia hidup takut akan Tuhan, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Padahal Daud sudah terus wanti-wanti sama Salomo. Salomo kan tahu kisahnya Daud. Bagaimana Daud itu belajar melalui pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan. Prosesnya Daud itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi Daud tetap setia. Dan Daud ingin Salomo juga seperti itu. Tapi lihat, Salomo jatuh. Bapak Ibu, Salomo itu karena hikmatnya luar biasa. Akhirnya dia bisa mengembangkan kerajaannya. Mengembangkan kerajaannya, kekuasaannya makin besar. Karena hikmatnya dia punya strategi ekonomi. Sehingga bahkan seluruh dunia itu ingin berdagang dengan dia. Wah, kekayaannya makin besar. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika kekayaan makin besar, kuasa makin besar, biasa orang seperti apa Bapak Ibu? Akhirnya dalam menghadapi apapun mengandalkan dirinya. Aku punya kuasa, aku punya uang. Sudah enggak lagi Tuhan tolong, sudah enggak gitu. Karena punya kuasa, karena punya uang. Itu yang dialami Salomo Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia demi untuk memberikan satu rasa aman biar kerajaannya aman Bapak Ibu. Dia menikahi putri-putri bangsawan. Anaknya Firaun dia nikahin. Raja Amon, Raja Moab. Semua yang tadinya musuh-musuh Daud ayahnya. Dia ambil putri-putrinya untuk dinikahin. Artinya apa Bapak Ibu? Akhirnya mereka menjadi saudara kan? Wong nikah kok. Jadi saudara, ada persahabatan. Dia mulai melanggar hukum Taurat. Yang gak boleh menikah dengan bangsa lain. Dia lakukan itu. Tadinya Bapak Ibu, ketika Salomo ini masih kuat, istri-istrinya tunduk sama dia. Koleksi istrinya Bapak Ibu, dia suka koleksi wanita Bapak Ibu. 1000 saya gak bayangin gimana caranya.
ketemunya kapan gitu ya, 300 istri, 700 gundik itu ketemunya kapan gitu ya. Masih kenal gak ini istriku? Ini istriku bukan ya? Ya dong Ibu. Dia mulai mengandalkan. Nah menjelang Salomo tua, wah istrinya kan masih muda-muda Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia yang tunduk sama aku, bangunin dong bait buat aku menyembah Baal. Aku menyembah ilah ini, ilah itu. Udah gitu Salomo diajak, ayo ikut mempersembahkan korban. Ini loh yang nyakiti hati Tuhan. Salomo mulai jatuh terpuruk di situ. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, janji Tuhan itu luar biasa. Lihat ayat ini tuh keren banget Bapak Ibu. 2 Samuel 7 ayat 14 sampai dengan 15. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu dahsyat. Salomo jatuh dalam dosa, dia kena satu hukuman. Konsekuensinya luar biasa, kerajaannya terpecah jadi 2. Kerajaan utara dan selatan. Pemberontak-pemberontak mulai menyerang dia. Dia memang dapat hukuman, tetapi Allah itu selalu menepati janjinya. Dia bilang kalau Salomo salah aku akan hukum, aku akan pukul. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang. Bapak Ibu, Tuhan memberi jalan Salomo untuk kembali dan bertobat. Tuhan memberi jalan Salomo bisa ingat semua nasihat-nasihat bapaknya, yaitu Daud. Yang terus mengajar dia takut akan Tuhan. Yang terus mengingatkan dia, kamu punya tugas, punya rencana. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kamu harus pelihara dan cari kehendak Tuhan. Terus pelihara supaya kamu bisa tetap di negeri yang baik ini. Diingat semuanya Bapak Ibu. Akhirnya Salomo bisa bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tadi ayat 9 dikatakan, kenalah Allahnya ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan itu menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau selamanya. Wah, nasihat ini mengejutkan Salomo Bapak Ibu. Salomo diingatkan untuk apa? Beribadah dengan hati yang tulus dan rela. Kalau dalam New King James dikatakan, know and serve him. Kenalah dan layani dia. Dengan loyal heart, hati yang loyal, yang setia, dan a willing mind, rela. Bapak Ibu, Tuhan itu lihat hati kita. Ketika kita beribadah, Tuhan lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh kita mau rindu akan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau kenal Tuhan atau tidak. Tanda Salomo bertobat Bapak Ibu, Amsal yang dia tulis, Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Dia berkata gini, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.
Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang terkasih, Salomo berkata sebelum aku mati, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Karena dia tahu Tuhan tuh melihat hati. Kalau hati kita tuh ada kecurangan, ada kebohongan, itu tempat iblis bertengger. Iblis mulai bertengger dan mulai menguasai hidup kita. Ketika kita mulai bohong, curang. Salomo bilang apa? Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Kemiskinan nanti aku memalukan engkau, ya kan. Tapi kekayaan, dia sudah sadari. Kekayaan membuat dia keblinger. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diingatkan. Ayo Bapak Ibu, fokus menatap pemerintahan damai. Jangan kita terus cari hal-hal duniawi. Cari kekayaan, ingin kaya, ingin kaya. Ingin kaya dosa enggak Bapak Ibu? Dosa karena ingin. Boleh Tuhan jadikan kaya bisa, tapi bukan ingin. Bapak Ibu, saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan yang terlampau yang aku enggak bisa tanggung. Tuhan tahu takaran setiap kita Bapak Ibu. Tuhan tuh terlalu ingin memberkati kita. Tapi seringkali wadah kita tuh belum siap. Tuhan inginnya memberkati banyak, wadah kita cuma segini. Diberkati luber dikit sudah lupa ke gereja. Healing aja. Piknik. Piknik gak apa-apa tapi gereja dulu gitu ya. Cari Tuhan dulu Bapak Ibu. Ayo persiapkan diri, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Ini loh, lihat Salomo bertobat lewat Amsal 30, kita tahu juga lewat pengkhotbah. Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo juga. Setelah dia bertobat, dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Di bawah kolong langit itu sia-sia. Dia punya kekuasaan besar, kekayaan besar, istri banyak, itu semua sia-sia. Dan dia tahu dia kembali pada panggilannya, pada rancangan Tuhan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Kenapa Salomo bisa kembali? Karena dia ingat kesaksian yang baik dari bapaknya. Dan akhirnya dia pun setelah bertobat, dia juga bisa menulis Amsal, menulis pengkhotbah yang jadi kesaksian yang baik buat setiap kita saat ini. Amin Bapak Ibu. Mengingatkan buat setiap kita untuk kita jaga hidup kita dengan benar. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan walau ku tak dapat melihat rencanamu Tuhan, rancanganmu. Tapi kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kalau Tuhan percayakan satu tugas, biar itu mari kita lakukan dengan setia. Supaya nanti kita pulang Tuhan bilang, engkau hambaku yang baik dan setia. Jangan kita iri, jangan kita bersungut-sungut. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Yes Tuhan. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari Bapak Ibu katakan, ku sadar gak semua yang kita ingin itu bisa kita dapat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita. Adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Benar Tuhan. semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Yes. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada ujung. Katakan, walau ku tak dapat melihat Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. memandang padamu. Dan Kau akan tuntun langkahku Tuhan. Thank you Lord. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidup, namun mataku akan tetap memandang. pun hatiku tetap Yes Lord. memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan lagi, walau ku tak dapat melihat Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, semua rencana-Mu Tuhan, yes Lord, namun kami tetap memandang-Mu Tuhan. memandang Engkau akan tuntun langkah kami Tuhan. langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan, namun hatiku tetap. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman. Namun hatiku tetap memandang padamu. Yes. Kau ada untukku. Haleluya. Yes Lord. Thank you Lord. Kau selalu ada untuk kami Tuhan.
Engkau selalu tuntun setiap langkah kami. Hirapasya kata karabase Iya nama ya nama syakata kaya nama. Yes Lord, Kau segalanya, Kau segalanya buat kami Tuhan. Yes Lord, Jesus, we proud of you Lord. Jesus, Hirabasya kata karabasya nama, Heta karata karabasya nama. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan buat setiap kami bahwa ketika Engkau menciptakan kami, Engkau punya rancangan, Engkau punya tujuan, ada tugas yang harus kami kerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kami kerjakan. Engkau ingin kami hidup di dalam itu Tuhan. Tuhan, Engkau yang beracara buat setiap kami. Celikkan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu atas kehidupan kami. Lewat kisah Salomo, bagaimana dia punya kesaksian yang baik atas bapaknya. Dan akhirnya dia pun berhasil meninggalkan satu kesaksian yang baik lewat kejatuhannya. Biarlah Tuhan kami juga boleh menjaga hidup kami. Kami tahu hari-hari menjelang kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Biarlah kami boleh memilih untuk damai, hidup damai dengan semua orang. Mampukan kami punya respon-respon yang benar Tuhan ketika kami menghadapi ketidakadilan, ketika kami menghadapi masalah. Kami boleh memilih untuk damai. Sehingga nanti kami boleh ada di dalam kerajaan-Mu, pemerintahan damai 1000 tahun. Kami mau menatap ke situ Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Walaupun kami harus menderita. Untuk memegang setiap kebenaran firman-Mu. Untuk terus beribadah dengan motivasi hati yang murni dan tulus. Melayani Engkau dengan motivasi hati yang murni dan tulus di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan. Sehingga nanti ketika Engkau datang, kami boleh kedapatan setia. Dan biarlah Kau berkata buat setiap kami, Engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan
lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah